Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Soleh-solehah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih berjumpa lagi dengan mata pelajaran fikih ibadah. Alhamdulillah, nggih. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi kita tentang sholat berjamaah. Nah, kemarin terakhir Bu Guru sudah menjelaskan tentang sholat berjamaah sampai di posisi makmum ketika sholat berjamaah. Di situ minggu lalu Bu Guru sudah menjelaskan, ada gambar kan di situ Bu Guru menjelaskan di paling depan ada imam, kemudian baris kedua itu laki-laki dewasa, baris selanjutnya ketika masih ada laki-laki dewasa itu menduduki shaf yang ketiga, seperti itu. Nah, itu sudah dijelaskan Bu Guru minggu lalu. Nah, di sini itu Bu Guru melanjutkan dari penjelasan minggu lalu. Kemarin kan mengenai susunan makmum dalam sholat berjamaah menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan, nggih. Lanjut, nggih. Agar sholat berjamaah itu berjalan dengan baik, maka sholat berjamaah harus diatur sesuai dengan ketentuan agama. Adapun cara pengaturan shaf dalam sholat berjamaah antara lain, yang pertama, jika seorang menjadi imam dari satu orang, maka makmumnya berada di samping kanannya. Jadi ketika di poin A ini itu dimaksudkan ketika ada dua orang laki-laki itu sholat berjamaah. Nah, ketika sholat berjamaah, imam berada di posisi kiri. Nah, jadi berdiri di sebelah kiri. Makmumnya itu berada di samping kanannya imam. Jadi seperti itu. Jadi sampingan. Nah, dua orang ini ketika sholat itu imamnya sedikit agak maju, kemudian makmumnya di samping kanannya sedikit turun. Jadi tidak menyamping, ya. Nah, itu ketika sholat berjamaah hanya ada dua orang laki-laki, gitu, nggih. Nah, ada yang ditanyakan? Nah, nanti bisa WA Bu Guru. Lanjut, nggih, ke poin B. Di poin B ini dijelaskan, jika seorang itu menjadi imam dari dua orang laki-laki, maka makmum berada atau berdiri di belakangnya atau di belakang imam. Maksudnya di sini itu ketika ada seorang laki-laki, itu tiga orang laki-laki sedang melakukan berjamaah, sholat berjamaah. Nah, di sini satu orang itu menjadi imam. Nah, dia berdiri di paling depan. Nah, kemudian dua orang laki-laki yang menjadi makmum itu berdiri di belakang imam pas, ya. Nah, itu. Jadi berdirinya di belakang imam, tidak lagi di samping. Nah, tadi yang poin A itu kan dua orang. Nah, berdirinya di samping kanannya imam pas. Nah, ketika sudah ada tiga orang berarti makmum itu harus pindah di belakang imam. Jadi dua orang laki-laki tersebut posisi shafnya itu di belakang imam. Lanjut, nggih, yang poin C. Imam wanita dari jamaah wanita itu berada di tengah-tengah shaf pertama jamaahnya. Makmum yang satu berada di sebelah kanan dan yang satu itu di sebelah kiri. Jadi maksudnya di poin C ini ketika ada tiga orang wanita itu melaksanakan sholat berjamaah, maka salah satu di antaranya itu menjadi imam. Nah, imamnya itu berdiri di posisi tengah, jadi di antara makmum. Jadi berdiri di tengah, kemudian makmum itu ada di sebelah kirinya imam dan di sebelah kanannya imam. Jadi di tengah-tengah, diimpit sama makmum. Jadi itu
satu baris nggih satu shaf itu. Jamaah wanita tersebut nggih. Jadi gitu kalau perempuan seperti itu, kalau laki-laki tadi nggih harus ada di belakangnya imam. Kalau 3 orang yang sholat berjamaah. Nah, di sini sudah paham anak-anakku perbedaan tadi ketika 3 orang laki-laki itu sholatnya posisinya di belakang imam, yang 2 menjadi makmum tersebut. Kalau perempuan itu di samping kanan kirinya imam. Itu nggih, lanjut ke poin D. Jika seorang yang menjadi imam orang banyak dari laki-laki, wanita, dan anak-anak, maka laki-laki dewasa berada di barisan depan, disusul anak-anak, kemudian wanita. Nah, ini sama penjelasan yang Bu Guru jelaskan pada minggu lalu mengenai posisi makmum. Nah, di situ kan ada gambarnya. Di situ posisi imam itu ada di paling depan. Ketika sudah, nah barisan di belakang imam pas atau shaf yang di belakang imam pas itu adalah yang dinamakan shaf pertama. Nah, shaf pertama itu diduduki oleh siapa anak-anakku semuanya? Iya, betul. Orang dewasa laki-laki. Nah, jadi laki-laki dewasa ada di shaf pertama. Ketika shaf pertama ini sudah penuh, berarti sholatnya di belakang shaf pertama. Berarti itu di shaf kedua. Itu diduduki oleh siapa? Ya, ketika masih ada laki-laki dewasa, berarti diduduki oleh laki-laki dewasa. Dipenuhi dulu nak shafnya. Ketika sudah penuh, lanjut ke shaf belakangnya, shaf ketiga. Diduduki oleh siapa? Oleh anak laki-laki ketika laki-laki dewasa sudah habis. Jadi belakangnya ada anak laki-laki. Nah, terus di mana Bu? Jamaah perempuan. Nah, jamaah perempuan itu berada di belakang shaf ketiga dari jamaah anak laki-laki. Gitu nggih anak-anakku untuk posisinya. Selanjutnya di sini ada gambar. Nah, tadi di situ ada gambar yang paling kiri itu 2 orang sedang sholat. Nah, itu laki-laki. Itu penjelasan yang poin A tadi, nak. Nah, itu sama nggih 2 orang laki-laki ketika sholat berjamaah itu makmumnya ada di kanan imam. Nah, kalau yang gambar kanannya itu tata cara sholat berjamaah itu yang pertama itu awalnya mereka itu sholat berdua nak. Nah, kemudian disusul ada yang ikut berjamaah. Maka makmum yang ada di samping kanannya imam pas itu mundur ke belakang imam dan membuat shaf dengan makmum yang baru datang tadi. Jadi shaf pertama. Gitu nggih. Lanjut, di sini ada gambar juga. Nah, di sini di samping kiri itu ada seorang laki-laki dewasa, kemudian anak-anak itu ada 2 dan wanita ada 1. Nah, posisi shafnya atau barisan sholat berjamaah itu seperti ini nak. Imamnya itu berada di depan, kemudian shaf belakang imam itu ada laki-laki, anak laki-laki, dan belakangnya ada barisan perempuan. Nah, berbeda dengan ketika nih sampingnya nak, gambar kanannya itu ada laki-laki dewasa, kemudian anak laki-laki, kemudian perempuan dewasa dan anak perempuan. Nah, itu posisinya seperti ini. Jadi tetap anak laki-laki itu berada di samping kanan imam. Nah, untuk perempuan dan anak perempuan itu ada di belakang anak laki-laki. Selanjutnya, nah di sini posisi ketika sholat berjamaah campuran itu bisa dilihat itu seperti ini. Bu, itu katanya
anak laki-laki harus di belakang orang dewasa. Coba ditengok nak di sini di gambar yang kiri. Kenapa? Coba ada yang tahu? Iya, betul sekali. Karena saf yang pertama itu belum penuh. Karena di sini kalau dihitung yang sholat itu ada berapa orang? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang sholat berjamaah. Berarti yang satu menjadi imam, kemudian yang 4 harus menjadi satu shaf, ya. Satu shaf. Karena itu shaf pertama belum penuh dipenuhi dengan laki-laki dewasa. Maka anak laki-laki berada di samping laki-laki dewasa. Gitu nggak? Sudah paham? Kalau yang samping kanannya itu seperti penjelasan Bu Guru tadi, dewasa dipenuhi dulu, kalau sudah penuh baru anak laki-laki, baru jamaah perempuan. Lanjut. Nah, di sini shaf yang lurus dan rapat merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Shaf yang lurus dan rapat menunjukkan persatuan dan kekuatan umat Islam. Mengenai susunan shaf pertama, shaf perempuan itu menurut Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Nah, sebaik-baik shaf kaum lelaki adalah yang pertama dan seburuk-buruknya adalah terakhir, sedangkan sebaik-baik shaf perempuan adalah yang terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang pertama. Jadi yang dimaksudkan di sini, yang paling baik untuk kaum laki-laki adalah shaf yang paling pertama. Maka seperti sholat berjamaah, sholat Jumat itu nggih, siapa yang duduk atau berada di shaf pertama itu akan mendapatkan unta. Nah, seperti itu. Karena memang sebaik-baik shaf kaum laki-laki itu adalah yang pertama. Untuk shaf perempuan itu yang paling baik itu adalah yang terakhir. Jadi barisan yang disebut di sini adalah barisan perempuan itu dari belakang menuju depan. Kalau menurut sabda Rasulullah ini, nggih. Itu. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai imam. Yang pertama, bertanggung jawab dengan baik atas makmumnya, karena ia adalah jaminan dari salatnya makmum. Jadi memang harus benar-benar khusyuk nih seorang imam itu, karena tanggung jawab sholatnya makmum itu berada di imam. Nomor 2, barang siapa mengetahui dirinya mampu menjadi imam, diperbolehkan untuk meminta menjadi imam. Jadi ketika pengen menjadi imam dipenuhi dulu syarat-syarat menjadi imamnya itu seperti apa, nggih? Nah, harus paham dulu syaratnya. Nanti anak-anakku semuanya bisa dilihat lagi. Syarat menjadi imam itu apa saja? Itu ada di penjelasan Bu Guru minggu lalu, nggih. Kalau bisa buka buku nanti anak-anakku buka nggih di halaman 60, itu syarat menjadi imam. Jadi untuk menjadi imam itu harus laki-laki. Kemudian itu laki-laki itu mengimami jamaah laki-laki dan perempuan. Nah, seperti itu. Jadi ketika jamaah laki-laki boleh mengimami laki-laki dan perempuan. Tetapi ketika seorang perempuan itu tidak boleh mengimami seorang laki-laki, hanya boleh mengimami siapa? Jamaah wanita. Seperti itu. Nanti dibaca-baca lagi enggak anak-anakku semuanya di halaman 60. Nah, itu nanti dibuka-buka lagi, Nak. Nah, selanjutnya yang C, seorang imam harus memperhatikan kewajibannya sebagai imam. Kemudian yang D, makruh bagi imam untuk mempercepat salatnya sehingga makmumnya tidak mampu menunaikan sunah-sunah sholat. Jadi memang
diberi jeda nggih untuk makmum itu bisa sholat sunnah terlebih dahulu. Jadi ketika hendak sholat berjamaah itu pasti ada jeda. Jeda sejenak untuk para jamaah melakukan sholat. Selanjutnya, nak, disunahkan bagi imam untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil baik dan benar. Kenapa harus tartil baik dan benar? Karena ketika cepat-cepat nanti salah tajwidnya, nah itu bisa merubah arti. Kalau sudah merubah arti, dikhawatirkan akan mendapatkan dosa. Jadi harus tartil baik dan benar. Jadi tidak boleh terburu-buru. Yang F, disunahkan bagi imam untuk memanjangkan rakaat pertama. Selanjutnya yang G, ketika imam sedang ruku dan mengetahui ada makmum yang datang, disunahkan untuk memanjangkan rukuknya sampai orang tersebut mengikuti ruku. Ini ketika jamaahnya masih 2 orang, 3 orang gitu nggih, belum banyak. Jadi harus memanjangkan rakaatnya ketika mengetahui bahwa ada makmum yang baru datang. Yang H, disunahkan bagi imam untuk tidak memperpanjang bacaan apabila makmumnya ada yang lanjut usia, hamil, sakit, atau sebab lainnya. Jadi diperhatikan dulu. Oh, makmumnya ada yang lanjut usia, sudah tua. Nah, itu tidak lebih baik itu memendekkan bacaan dalam sholat. Misalkan biasanya membaca an-naba 1-30. Nah, itu dikurangi seperti itu. Nah, itu sunahnya nggih. Nah, lanjut nggih ke 5. Keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allah juga memerintahkan kepada hambanya untuk membiasakan sholat berjamaah. Perintah sholat berjamaah terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, di sini ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Ini juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 102. Gitu nggih. Jadi firman Allah itu menjelaskan memang banyak keutamaan dalam sholat berjamaah. Nah, lanjutnya, apabila terbiasa sholat berjamaah, maka keutamaan yang diperoleh yaitu yang pertama, memperkukuh semangat persaudaraan kaum muslimin. Yang B, merasa memiliki tanggung jawab sosial. Yang C, membina kedisiplinan rohani. Selanjutnya, menghargai waktu, bentuk ketaatan imam seseorang kepada Allah. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memakmurkan masjid. Yang G itu ada memperoleh pahala salat berjamaah sebanyak 27 derajat dibandingkan dengan salat sendiri. Ya. Nah, ini beberapa poin dari keutamaan yang diperoleh ketika anak-anakku semuanya soleh-solehah melaksanakan sholat berjamaah. Gitu nggih. Selanjutnya, nah di sini ada keutamaan sholat berjamaah. Nah, di sini yang dihafalkan anak-anakku kemarin, nggih. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ayo kita baca bareng-bareng nggih, baca perlahan-lahan. Sholatul jama'ati taftulu sholatal fadhi bisa wa isrina darajah. Ya. Nah, itu sabda dari Rasulullah. Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Jadi gitu anak-anakku semuanya. Siapa yang di sini pengen punya pahala yang banyak?
Ayo, mari kita sholat berjamaah bersama, oke? Nah, rajinkan untuk sholat berjamaah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak keutamaan di dalamnya. Gitu nggak anak-anakku semuanya? Nah, di sini sudah Bu Guru jelaskan sampai di keutamaan sholat berjamaah. Nanti anak-anakku semuanya mengerjakan di ini nggih, di halaman 76. Di situ ada permainan nggih. Carilah pasangan kata di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi dilihat soft yang paling depan itu apa? Siapa gitu nggih? Itu di garis-garis. Nah, nanti dikerjakan di buku paket saja. Nanti buku paketnya dikumpulkan, nggih. Gitu saja dari Bu Guru. Jaga kesehatannya, kemudian juga selalu pakai masker nggih dimanapun anak-anakku semua berada. Kemudian juga rajinkan untuk selalu cuci tangan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.